Episode 41 Lipan. Para murid Suan Dao Sekte juga semua diam-diam mengevaluasi murid Hang Yue Sekte, terutama mereka yang berada di lapisan ke-6 dan lebih tinggi. Penampilan Wang Zuo dan kultivasi lapisan ke-5 puncaknya juga membuat murid Suan Dao Sekte mengingatnya. Adapun Wang Lin, dia hanya di lapisan ketiga, jadi mereka benar-benar mengabaikannya. Semua orang selain Liu Mei. Dia sedikit memperhatikannya. Saat kedua tetua sekte berbicara satu sama lain, mereka juga diam-diam saling memandang satu sama lain. Tiga tetua Suan Dao Sekte menjadi lebih dan lebih bahagia ketika mereka melihat murid-murid Hang Yue Sekte. Mereka berpikir bahwa jika ini adalah semua murid yang dimiliki Hang Yue Sekte, mereka pasti akan memenangkan pertukaran ini. Tapi mereka diam-diam telah berkonflik dengan Hang Yue Sekte selama bertahun-tahun dan tahu bahwa mereka sangat licik. Mereka akan menyelamatkan pukulan pembunuhan sampai saat yang paling krusial. Meskipun ada beberapa murid dari lapisan ke-6 yang hadir, mereka semua adalah wajah baru, dan semua yang berpartisipasi terakhir kali tidak terlihat. Mereka adalah orang-orang yang mereka butuhkan untuk fokus selama pertukaran ini. Kepala Sekte, Huang Long, memindai murid-murid Suan Dao Sekte. Tatapannya berhenti pada pria dan wanita dengan akar roh air murni. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dalam 500 tahun terakhir, Hang Yue Sekte benar-benar telah jatuh tanpa penggantinya. Bahkan Suan Dao Sekte, yang merupakan sekte kecil yang tidak diketahui, hanya 500 tahun yang lalu bisa terus-menerus mengalahkan Hang Yue Sekte. Dia awalnya berpikir bahwa mereka akan menang kali ini, tetapi dua murid elemen roh akar tunggal telah muncul kali ini, yang membuatnya sangat khawatir. Apakah kita benar-benar membutuhkan murid berpakaian ungu untuk keluar? Mereka sedang dalam pelatihan, tiba-tiba, tatapan Huang Long jatuh pada muridnya di belakang dan akhirnya dia membuat keputusan. Baik. Karena mereka mengirim murid ini, maka sudah waktunya bagi murid inti kita untuk keluar juga. Memikirkan hal ini, dia tertawa dan berkata, teman Ouyang, para murid pasti lelah dari perjalanan. Biarkan mereka istirahat dulu. Kami beberapa orang tua harus bersenang-senang. Datanglah ke aula utama. Dia melambaikan tangannya untuk menyambut mereka ke aula utama dengan senyum di wajahnya. Tiga tetua Suan Dao Sekte mengangguk dan mengikutinya ke ruang utama. Tetua Hang Yue Sekte mengikuti di belakang mereka. Tetua Su adalah yang terakhir. Dia menoleh ke para murid dan berkata, Wang Zuo, kamu bertanggung jawab untuk merawat para murid Sekte Suan Dao. Jika ada masalah, guru tidak akan memaafkan kamu. Wang Zuo tampaknya siap untuk ini. Dia dengan hormat berkata, guru tidak perlu khawatir. Aku akan mengurus saudara-saudari sepelatihan Suan Dao Sekte dengan baik. Tetua Su tersenyum pada murid-murid Suan Dao Sekte dan berkata, murid-murid Sekte Suan Dao, jika kamu memiliki kebutuhan, kamu dapat bertanya kepada Wang Zuo. Orang tua ini sudah tua, jadi aku tidak akan mengganggu kalian yang muda. Kamu semua harus lebih mengenal satu sama lain. Masa depan dunia kultivasi adalah milik kalian semua. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke aula utama dengan senyum tipis. Saat para tetua pergi, para murid segera menjadi lebih santai. Beberapa murid perempuan Hang Yue Sekte pergi ke laki-laki dengan akar roh air dan mulai berbicara ringan. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Selain murid lapisan ke-6 Hang Yue Sekte muncul beberapa murid Suan Dao Sekte. Mereka berbincang-bincang tentang pengalaman mereka. Adapun para murid lainnya, mereka semua mulai berbicara satu sama lain. Ada juga banyak murid yang memandangi kelabang yang tak bergerak dengan takjub. Wang Lin melihat pemandangan itu dan tidak ingin bergabung. Dia pergi ke samping dan duduk di beberapa langkah. Melihat langit biru dan awan putih sambil mandi di bawah sinar matahari terasa sangat nyaman. Ada banyak murid lain seperti Wang Lin yang tidak suka orang banyak, seperti perempuan bernama Zhou. Dia melihat Wang Lin dan dengan santai berjalan. Saudara junior Wang, aku ingin mengucapkan selamat kepada kamu karena telah mencapai lapisan ketiga. Tidak ada banyak murid dalam yang bekerja keras seperti kamu, kata wanita bernama Zhou sambil tersenyum. Dia duduk di tangga tanpa peduli apakah itu kotor atau tidak. Wang Lin tertawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak seperti apa yang kamu katakan sama sekali. Aku melihat bahwa kebanyakan dari orang-orang ini dengan susah payah berkultivasi juga. Perempuan bernama Zhou memandang ke awan. Dia menghela nafas dan berkata, saudara junior, Wang, jangan menjual dirimu dengan singkat. Selama 4 tahun pelatihan yang intensif, hampir semua murid dalam keluar sangat sering, tetapi aku jarang melihat kamu. Berkultivasi adalah hal yang sangat membosankan untuk dilakukan.
Saudara junior, Wang, jujur saja, aku mengagumimu. Untuk mencapai lapisan ketiga dalam 4 tahun membutuhkan banyak ketekunan. Wang Lin menggosok hidungnya dan tersenyum, saudari senior Zhou, bukankah kamu juga mencapai lapisan ketiga? Wanita bernama Zhou menghela nafas dan dengan murung berkata, aku mencapai lapisan ketiga 3 tahun yang lalu, tapi sekarang, semua murid yang lebih lemah dariku saat itu telah melampaui aku. Mungkin itu karena aku tidak bisa memutuskan hubungan fana aku. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, jalannya kejam. Jika kakak senior Zhou ingin maju, kamu harus memahami ungkapan ini. Wanita bernama Zhou memandang Wang Lin dengan mata yang indah. Mengungkap giginya yang indah, dia berkata, Junior Wang, aku dapat melihat bahwa kamu telah mencapai puncak lapisan ketiga dan dapat menerobos kapan saja. Aku pikir kamu akan segera melampaui aku juga. Wang Lin menatap keindahan yang menakjubkan. Dia tersenyum masam dan berkata, aku tidak akan bisa menerobos dalam waktu dekat. Ikatan fana ini bukanlah sesuatu yang dapat aku potong dengan mudah. Wanita bernama Zhou tertegun. Dia ragu-ragu dan bertanya, saudara junior, Wang, tidak sopan bagiku untuk bertanya, tetapi ikatan fana apa yang tidak bisa kamu potong? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang orang tuanya. Wanita bernama Zhou melihat bahwa Wang Lin enggan menjawab. Dia menghela nafas dan berkata, aku tidak bisa memutuskan hubungan dengan keluarga aku. Kultivasi terlalu kejam. Mungkin aku tidak cocok untuk ini. Wang Lin hendak berbicara, tetapi dia tiba-tiba menoleh dan melihat Wang Zuo menatapnya dan nama perempuan Zhou dengan tatapan jahat. Pada saat itu, mereka mendengar suara Wang Zuo. Saudara dan saudari sekte Suandao, kamu semua mengatakan kelabang ini suka makan hewan hidup. Biarkan kami, Heng Yue Sekte, mengurusnya untuk kamu selama kamu tinggal. Aku punya saudara junior, kamu tahu. Kultivasi hanya membuang-buang waktu baginya, jadi membuatnya menangkap binatang hidup untuk memberi makan kelabang ini adalah pekerjaan yang jauh lebih cocok baginya. Murid laki-laki dengan akar roh air ragu-ragu dan berkata, Broter Wang Zuo, ini agak tidak pantas. Sifat kelabang itu liar. Jika orang asing memberinya makan, orang itu mungkin dalam bahaya. Wang Zuo berkata, dengan ekspresi lembut, jangan khawatir, saudara Liu. Bagaimana mungkin seorang kultivator mundur karena bahaya? Kamu adalah tamu kami. Tugas-tugas ini harus diserahkan kepada kita, Sekte Heng Yue. Episode 42 Racun Lipan. Beberapa teman Wang Zuo setuju dan salah satu dari mereka berkata, ini benar. Teman-teman dari Sekte Suandao, serahkan pada kami. Semua murid Suandao Sekte ragu-ragu. Murid bernama Liu ingin menggunakan para tetua sebagai alasan, tetapi pada saat itu, pria paruh baya di belakang dengan ringan batuk. Murid bernama Wajah Liu bergerak-gerak. Dia mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, maka kita akan menyusahkan Sekte Heng Yue. Wang Zuo tersenyum. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan berteriak keras, saudara junior Wang Lin, tugas memberi makan kelabang akan diserahkan kepada kamu. Kamu harus berhati-hati. Mendengar kata-kata Wang Zuo, semua murid Suandao Sekte menoleh untuk melihat Wang Lin. Mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka masih tidak mengerti arti di balik itu semua? Wang Lin ini pasti menyinggung Wang Zuo. Di antara murid-murid Heng Yue Sekte, satu orang tertawa dan berkata, aku bertanya-tanya siapa yang dibicarakan saudara Wang Zuo. Seperti yang aku harapkan, itu saudara junior Wang Lin. Orang lain melanjutkan, pekerjaan ini sangat cocok untuknya. Dengan kurangnya bakatnya, itu benar-benar buang-buang waktu baginya untuk berkultivasi. Tidak ada kesempatan baginya untuk bersaing dalam pertukaran. Sebenarnya tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk tugas-tugas ini selain dia. Saudara junior Wang Lin, kamu harus melakukan pekerjaan kamu dengan benar dan tidak kehilangan wajah Sekte Heng Yue. Mendengar tawa itu, murid-murid Suandao Sekte mengerti bahwa Wang Lin tidak hanya menyinggung Wang Zuo, tetapi, karena kurangnya bakat, juga menjadi sasaran ejekan di antara para murid lainnya. Hal semacam ini terjadi di setiap sekte, jadi itu bukan masalah besar. Akibatnya, semua murid Suandao Sekte mengkategorikan Wang Lin sebagai sampah. Wanita bernama Zhou yang duduk di sebelah Wang Lin mengerutkan kening. Dia menatap Wang Zuo dengan pandangan jijik. Dia berbisik kepada Wang Lin, saudara junior Wang Lin, jika aku tidak datang, dia tidak akan menargetkan kamu. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Wang Zuo tidak hanya menargetkannya selama beberapa hari. Sejak hari pertama mereka bertemu dan seterusnya, Wang Zuo selalu berusaha untuk mengejeknya.
Sisa dari sekte telah memandang rendah kepadanya karena fakta bahwa dia diterima dengan mencoba bunuh diri dan kemudian menjadi murid dalam karena Tetua Sun. Yang paling penting, dia hanya di lapisan ketiga, menjadikannya yang terlemah di antara para murid ini. Kekuasaan adalah segalanya. Wang Lin menatap 1000 kaki kelabang yang tergeletak di tanah. Dia tidak peduli dan berpura-pura tidak mendengarnya. Tidak lama kemudian, Wang Zuo menugaskan beberapa murid untuk memimpin murid-murid Suan Dao Sekte ke kamar mereka untuk beristirahat. Murid Suan Dao Sekte dengan akar roh air bernama Liu melirik Wang Lin sebelum dia pergi dan dengan lembut berkata, "Kamu pasti saudara Wang Lin. Kelabang Suan Dao Sekte kami memiliki sifat liar. Ketika kamu memberinya makan, kamu tidak boleh terlalu dekat, atau kamu akan terluka." Wang Zuo menatap Wang Lin dengan senyum dingin. Dia tidak mengganggunya lagi setelah itu. Segera, semua orang bubar dari luar aula utama. Perempuan bernama Zhou mengerutkan kening. Dia berbicara dengan Wang Lin sedikit lebih lama, lalu pergi. Melihat area yang sepi, Wang Lin berdiri dan berjalan menuju ke labang. Dia berhenti 10 kaki darinya dan dengan hati-hati memeriksa makhluk buas itu. Setelah melihat lebih dekat, 1000 kaki kelabang ini adalah binatang yang sangat besar. Tubuh itu dibentuk oleh banyak bagian, dan di antara setiap bagian ada cincin dengan duri yang menunjukkan seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga bintik-bintik hitam samar di seluruh tubuhnya, dan kepalanya memiliki 2 penjepit besar mencuat. Selain itu, yang paling menarik perhatian adalah 2 kumis merah panjang yang bergerak tanpa angin, seolah-olah mereka adalah 2 ular yang sangat panjang. Seolah tahu Wang Lin menatapnya, itu membuka dan menutup matanya, menatap Wang Lin dengan dingin. Wang Lin segera merasakan sensasi dingin menyapu. Tubuh Wang Lin terasa dingin, tetapi gerakan kekuatan roh di tubuhnya segera membubarkan dinginnya. 1000 kaki kelabang mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu memberi Wang Lin tampilan yang dalam dan bijaksana, lalu menutup matanya dan mengabaikan Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan ekspresi tertarik. Tidak heran ini adalah binatang roh, bahkan memiliki ekspresi seperti manusia. Sambil merenungkan ini, dia pergi dengan kecepatan cepat ke pegunungan. Menggunakan akal ilahi, ia dengan mudah menangkap beberapa hewan kecil dan kembali. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat beberapa murid Suan Dao Sekte dipimpin oleh beberapa murid senior. Ketika mereka melihat Wang Lin dengan hewan-hewan kecil di tangannya, mereka tertawa, yang menarik perhatian para murid Sekte Suan Dao. Salah satu murid perempuan Suan Dao Sekte, yang terlihat sangat cantik, dengan wajah yang terlihat sangat halus, rasanya seolah-olah itu bisa rusak oleh setetes air, tertawa. "Saudara junior, semua hewan kecil yang kamu tangkap tidak akan cukup untuk memberi makan 1000 kaki kelabang. Kamu harus pergi menangkap cacing besar. Itu adalah favorit kelabang." Salah satu murid sekte dalam segera mencoba untuk menghisap dan berkata, "Saudari junior Ouyang, anak bodoh ini seperti bisu. Tidak perlu berbicara dengannya. Kamu tidak tahu ini, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Dia gagal semua tes masuk dan kemudian mencoba bunuh diri, yang memaksa para tetua untuk menerimanya sebagai murid kehormatan." Wang Lin akrab dengan orang yang berbicara. Dia adalah orang yang diejek kembali selama periode pelatihan, Sun Hao. Seseorang dari sekte Suan Dao dengan cepat bertanya, "Murid kehormatan. Tapi aku melihatnya memakai baju merah. Dia harus menjadi murid dalam Hang Yue Sekte." Sun Hao tertawa keras. "Aku belum selesai. Anak ini menggunakan beberapa metode rendah untuk mendapatkan bantuan dari salah satu tetua dan dengan cepat diangkat menjadi murid dalam. Tapi meski begitu, dengan bakatnya, dia hanya akan ditertawakan selama sisa hidupnya." Wang Lin melirik mereka dan pergi. Dia tiba kembali di dekat kelabang dan melemparkan hewan-hewan kecil di sebelahnya. Saat binatang kecil melihat kelabang, mereka segera jatuh ke tanah, gemetar ketakutan. Kelabang membuka matanya dan bahkan tidak melihat binatang kecil itu. Dia meludahkan gas hitam. Saat gas hitam menyentuh hewan-hewan kecil, ada suara mendesis. Dalam sekejap mata, hewan-hewan kecil berubah menjadi genangan darah. Kelabang menghisap darah ke mulutnya. Wang Lin mundur beberapa langkah. Matanya berbinar. Lipan biasanya mengandung racun, dan racun ini adalah senjata terhebat mereka. Sebagai seorang anak, ia membaca sebuah kitab yang menyebutkan bahwa racun kelabang terkait dengan ukurannya. Sederhananya, semakin besar kelabang, semakin kuat racunnya. Episode 43 Teman Lama. Kelabang di hadapannya panjangnya 100 kaki. Racun yang dikandungnya pasti telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Wang Lin tidak terbiasa dengan lipan. Banyak anak menangkap kelabang untuk bermain,
dan banyak yang menggunakan mereka untuk memberi makan ayam mereka. Kadang-kadang, mereka secara tidak sengaja digigit kelabang, tetapi yang perlu mereka lakukan hanyalah mencuci lukanya dengan banyak air, kemudian paling banyak berbaring di tempat tidur selama beberapa hari dan mereka akan baik-baik saja. Bahkan ada saat di mana dia mengumpulkan kelabang untuk racun mereka. Dokter di desa mengatakan bahwa jika racun kelabang digunakan dengan benar, ia dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Pada hari-hari awal, ayahnya tidak mampu membeli kayu untuk pekerjaannya, jadi dia pergi ke gunung untuk memotong kayu dan membiarkan udara dingin masuk ke tubuhnya. Ini menyebabkan dia hampir kehilangan nyawanya. Pada saat itu, resep yang dibuat oleh dokter berisi racun kelabang. Meskipun penyakit ayahnya sembuh, penyakit itu meninggalkan akarnya di tubuh ayahnya. Setiap kali hujan turun, ayahnya akan sangat kesakitan. Resep dokter memberikan untuk membantu dengan rasa sakit yang mengandung racun kelabang juga, jadi Wang Lin telah menangkap banyak kelabang untuk ayahnya. Sampai sekarang, Wang Lin masih ingat apa yang terjadi saat itu. Melihat 100 kaki kelabang, Wang Lin mengelus dagunya. Jika racun kelabang kecil dapat membantu penyakit ayahnya, maka racun dari kelabang ini bisa menghilangkan akar masalahnya sekali dan untuk selamanya. Tapi kelabang di depannya terlalu besar, dan Wang Lin terlalu kecil dibandingkan dengan itu. Dia takut dia tidak akan bisa mendapatkan racun apapun dan melukai dirinya sendiri dalam proses itu. Tiba-tiba, Wang Lin teringat metode untuk mendapatkan racun kelabang. Metode ini diturunkan dari generasi ke generasi. Itu untuk membuat pil untuk memberi makan kelabang. Setelah kelabang mengkonsumsi pil tersebut, itu akan mengeluarkan racun. Memikirkannya, dia menatap kelabang dan berjalan menuju rumah pil. Rumah pil berisi sebagian besar bahan di sekte. Dia juga belum melihat Wang Hao dalam 4 tahun, jadi akan baik untuk memeriksanya. Sudah mulai gelap ketika Wang Lin tiba di rumah pil dan melihat Wang Hao dengan hati-hati keluar dari pintu samping. Wang Hao melihat Wang Lin dan mengisyaratkan dia untuk diam. Dia memberi isyarat untuk pergi keluar. Wang Lin tertegun. Dia mengirimkan akal ilahi dan menemukan tetua ketiga menatap tungku pil dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah berjalan pergi sebentar, Wang Hao melihat bahwa Wang Lin diam-diam mengikutinya keluar. Dia meraih Wang Lin dan cepat-cepat berlari. Setelah melarikan diri sebentar, dia akhirnya menghela nafas. Wang Hao kehabisan napas. Dia dengan hati-hati memandang ke arah rumah pil dan dengan cepat bertanya, dengan sedikit harapan, Wang Lin, kudengar kamu pergi ke pelatihan intensif 4 tahun lalu. Apa lapisan kamu sekarang? Lapisan ketiga apa ini? Wang Lin memindai Wang Hao dengan akal ilahi dan menemukan bahwa Wang Hao sudah berada di lapisan pertama, tetapi energi spiritual di tubuhnya sangat aneh. Energi spiritual tidak mengalir dengan baik, tetapi bergerak di jalur yang aneh. Setiap kali aliran itu mengalir ke seluruh tubuh Wang Hao, itu akan menghilangkan sedikit esensi kehidupan Wang Hao dari organ-organnya dan menyerapnya. Dalam keadaan ini, Wang Lin takut tidak lama lagi Wang Hao kehabisan esensi kehidupan dan mati. Wang Hao dengan pahit tersenyum dan berkata, kamu sudah melihatnya. Wang Lin mengangguk dan berkata, Wang Hao, katakan padaku tentang apa ini. Wang Hao mengepalkan tinjunya dan berkata, sambil menggertakkan giginya, kembali ketika kami pergi ke bursa, aku selalu menyesal tidak bisa mendapatkan pil fondasi pembentukan. Kemudian, Tuan, Lu Yuni memberi aku pil fondasi untuk membayar aku karena telah menjadi penolongnya. Aku sangat terkejut saat itu. Dia juga memberi aku metode kultivasi dan memberi tahu aku bahwa itu lebih baik daripada yang diberikan sekte. Aku tidak terlalu memikirkannya dan berkultivasi dengannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apa? Izinkan aku melihat. Wang Hao mengeluarkan kitab yang diikat dan melemparkannya ke Wang Lin. Dia melanjutkan, tetapi setelah aku berlatih selama 2 tahun, tubuh aku menjadi lebih lemah. Meskipun aku dapat mengatur untuk menyingkat kekuatan roh di tubuh aku tidak bisa menggunakannya. Kemudian, aku diam-diam menyuap seorang murid untuk mencarinya dan menemukan bahwa metode penanaman yang diberikan Lu Yunji kepada aku disebut percobaan tungku api. Wang Lin membuka kitab itu dan melihatnya. Semakin banyak dia membaca, semakin dia terkejut. Apa yang ada di kitab itu benar-benar berbeda dari apa yang ada di dalam The Three Layers of Qi Condensation. Alih-alih menggunakan energi spiritual untuk menghaluskan tubuh, itu mengumpulkan energi spiritual menjadi pusaran. Perputaran ini akan meluas ketika seseorang mengumpulkan kekuatan roh, dan itu akan segera dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk memurnikan tubuh dari luar, mencapai sesuatu yang mirip dengan kondensasi Qi. Secara sederhana,
Qi condensation adalah untuk perlahan-lahan memperbaiki tubuh dari dalam. Dan yang terakhir adalah metode tangan tinggi. Jika seseorang beruntung, pusaran akan mengembang di luar tubuh sebelum tubuh runtuh dan mencapai Qi kondensasi, dan jika tidak, maka tubuh akan dihancurkan sebelum pusaran diperluas keluar tubuh. Wang Hao berkata, dengan giginya bergesekan, metode kultivasi Fire Furnace Trail ini, arsip di sekte ini memiliki beberapa salinan dari ini. Dikatakan telah diperoleh dari negara Lu yang punah. Hanya 2 dari 10 kultivator yang akan bertahan menggunakan metode ini. Itu semua berdasarkan keberuntungan. Wang Lin mengajukan pertanyaan penting, apa manfaat yang akan diperoleh Lu Yunji dari semua ini? Mata Wang Hao menjadi dingin. Dia dengan gelap berkata, dia ingin menggunakan aku sebagai tungku pil. Ketika murid arsip memberi aku informasi, tercatat bahwa saat seseorang meninggal karena mengusahakan percobaan tungku api, jika metode tertentu digunakan, sebuah pil yang memperpanjang hidup seseorang selama 3 tahun dapat dibuat. Wang Lin menarik nafas dingin dan berpikir bahwa yang ketiga ini Lu Yunji terlalu kejam. Ekspresi Wang Hao pahit. Dia dengan kasar berkata, aku tidak berani membicarakan hal ini dengan tetua lain dan kepala sekte, setelah semua, aku pelayan Lu Yunji. Di bawah aturan sekte, hidupku bukan lagi milikku, tetapi milik Lu Yunji. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan setuju untuk menjadi penolongnya. Ah, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Lu Yunji mengetahui bahwa aku tahu rahasianya dan mengancam aku dengan orang tua aku. Sekarang, aku tidak memiliki kendali atas hidup aku. Setiap hari aku harus minum beberapa pil Qi Gathering dan pusaran di tubuh aku bertambah besar setiap hari. Berdasarkan perhitungan aku hanya punya sisa 1 tahun untuk hidup. Episode 44 Lisan. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, apa rencana yang kamu miliki? Apakah kamu membutuhkan bantuan aku untuk sesuatu? Wang Hao menghela nafas dan berkata, kamu hanya di lapisan ketiga. Kamu tidak dapat membantu aku karena Lu Yunji sudah berada di lapisan ke-6. Juga, karena dia dapat menghasilkan pil, dia dicintai oleh para tetua. Aku sudah menyerah harapan. Wang Lin, dalam beberapa tahun ini di Heng Yue Sekte, kamu adalah satu-satunya teman dan kakak lelaki aku. Jika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu harus membalas dendam. Wang Hao mengepalkan tinjunya setelah selesai berbicara. Wang Lin menatap Wang Hao dan mengangguk. Wang Hao dengan pahit tersenyum dan berkata, Saudara Taizu, apakah kamu membutuhkan aku untuk sesuatu? Sementara aku masih hidup, aku akan membantu kamu semampu aku. Kamu ingin minum pil Qi Gathering? Aku punya banyak dari mereka. Wang Lin menatap Wang Hao. Dia menyerah pada meminta Wang Hao untuk materi yang dia butuhkan dan menggelengkan kepalanya. Dia ingin membantu Wang Hao, tetapi musuh berada di lapisan ke-6. Wang Lin sama sekali tidak percaya diri. Meskipun indera ilahinya berbeda dari yang lain, dan dia telah berlatih teknik tarik-menarik selama lebih dari 20 tahun, dia tidak pernah bertarung dengan manusia lain, jadi dia tidak bisa mengatakan dengan pasti seberapa kuat dia. Wang Hao melihat bahwa Wang Lin tetap diam. Dia dengan pahit menepuk-nepuk pakaiannya dan berkata, Brother Taizu, kamu memiliki lebih banyak bakat daripada aku. Memikirkan kembali ketika kami mengikuti tes, rasanya seperti mimpi. Waktu berlalu terlalu cepat. Wang Hao menghela napas dan berbalik untuk pergi dengan ekspresi suram. Dia perlahan menghilang dari pandangan Wang Lin. Di dunia kultivasi ini, mangsa yang kuat pada yang lemah. Wang Lin merenungkan ini dalam hatinya saat dia menatap langit. Pada saat itu, Wang Lin memiliki pencerahan. Epiphany yang disebut itu bukan tempat di mana ia tiba-tiba mendapatkan pemahaman dan kultivasinya tiba-tiba meningkat, tetapi lebih seperti pengetahuan yang dituangkan ke dalam otak seseorang. Apa yang ditingkatkan di sini bukanlah kultivasi atau jiwa seseorang, tetapi pemahaman seseorang tentang langit dan bumi. Menyadari sifat kejam dari dunia kultivasi adalah pencerahannya. Untuk menjadi seorang kultivator, seseorang harus memiliki sikap sebagai seorang kultivator. Wang Lin bergumam sambil mendesah, apakah yang kuat memangsa yang lemah benar-benar mentalitas yang harus dimiliki seorang kultivator. Tubuhnya bergerak dan dia menghilang dari tempatnya. Ketika dia sedang dalam perjalanan kembali ke kebun herbal, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah saat dia melihat ke kamar tamu tempat para murid Sekte Suandao menginap dan dengan serius berjalan ke arahnya. Bahkan sebelum dia masuk, dia mendengar suara berlebihan dari dalam. Aku harus mengatakan, saudara-saudara dari Sekte Heng Yue, pedang terbang yang aku miliki ini adalah salah satu harta tak tertandingi dari Sekte Suandao. Ini disebut pedang Uang Siang.
Kalian bertanya pada dirimu sendiri untuk mengetahui berapa banyak masalah yang aku habiskan untuk mencuri pedang ini. Jika ada di antara kamu yang ingin membeli ini, maka kamu harus bersumpah untuk tidak menggunakan ini dalam pertukaran dalam 3 hari, atau aku tidak akan menjualnya. Seseorang segera bertanya, dengan keraguan, apakah harta ini benar-benar menakjubkan seperti yang kamu katakan? Aku, Lisan, tidak akan pernah berbohong. Jika kalian tidak percaya padaku, lupakan saja. Aku bisa menjual pedang terbang ini di mana saja. Wang Lin sudah menemukan tempat ini tidak biasa, karena banyak murid dari kedua sekte berkumpul di sini. Ketika dia berjalan lebih dekat, dia melihat seorang murid berusia 20 tahun Suan Dao Sekte memegang pedang yang terbuat dari koin yang bersinar biru, berbicara secara bombastis tentang pedang itu. Para murid Suan Dao Sekte di sekitarnya semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Salah satunya tidak tahan lagi. Dia batuk dan berkata, apa yang dikatakan saudara muda Lisan benar. Pedang uang siang ini benar-benar harta Suan Dao Sekte kami, tetapi aku harus mengatakan bahwa yang ada di tangan junior Brother Lisan adalah palsu. Namun, masih ada beberapa kegunaan. Para murid Hang Yue Sekte berbicara di antara mereka sendiri. Kemudian, seorang murid lapisan kelima berjalan maju. Wang Lin ingat bahwa murid ini bernama Zhao. Murid Zhao berjalan ke Lisan dan mereka berbicara di antara mereka sendiri sampai mereka melakukan pertukaran, keduanya dengan senyum di wajah mereka. Di antara murid-murid dalam, ada orang yang tahu tentang pedang itu dan dengan mengejek berkata, itu hanya pedang besi sederhana dengan beberapa emas roh yang patah dan seseorang berani mencoba untuk menjualnya. Tampaknya Suan Dao Sekte hanya bernilai begitu banyak. Lisan segera menjawab, apa yang dikatakan saudara ini tidak benar. Kakak murid kakak aku bahkan mengatakan bahwa ini adalah palsu, tetapi Hang Yue Sekte kamu masih memiliki seseorang yang membelinya. Jenis barang ini adalah yang terbaik untuk dibeli demi hal yang baru. Murid Hang Yue Sekte yang membeli pedang itu tertawa dan berkata, Brother Lisan, apa yang kamu katakan salah. Aku tidak membeli pedang ini untuk dikumpulkan, tetapi untuk diberikan kepada ayah aku. Keluargaku memelihara babi, jadi pedang ini akan sempurna untuk membunuh babi. Lisan tidak marah dan berkata, sambil tersenyum, karena kamu sudah membelinya, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan dengannya. Oke, aku masih punya harta lainnya. Ini disebut halilintar gelap yang tak terkalahkan. Benda ini benar-benar harta. Aku tidak berbohong. Kami bahkan dapat melakukan tes langsung. Dengan itu, dia mengeluarkan bola hitam dan melemparkannya ke dinding. Dengan ledakan, retakan muncul di dinding. Ada kabut gelap di tempat bola memukul dan itu mengeluarkan bau busuk. Lisan berkata, dengan wajah bangga dan tersenyum, bagaimana? Halilintar gelap yang tak terkalahkan ini adalah senjata pribadi aku yang tersembunyi. Meskipun kekuatannya tidak kuat, jika mendarat pada seseorang, lumpur ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa aku bersihkan. Terutama baunya, itu adalah sesuatu yang aku buat setelah mengumpulkan puluhan binatang buas. Siapapun akan jijik karenanya. Semua orang tercengang dan saling menatap dengan mulut terbuka lebar. Beberapa murid perempuan mencubit hidung mereka dan mundur beberapa langkah. Wang Lin juga terkejut. Dia mengirimkan perasaan ilahi dan ekspresinya tiba-tiba berubah aneh. Para murid dari Sekte Suan Dao semua merasa sangat canggung, tetapi Lisan dikenal di Sekte Suan Dao karena membuat hal-hal aneh. Tidak ada yang berani mengacaukannya karena tidak ada yang mau terkena salah satu bom bau itu. Bom bau lumpur hitam yang tak terkalahkan benar-benar terkenal di Suan Dao Sekte. Diam-diam, itu hampir bisa menyamai salah satu harta karun nyata Sekte ini. Jadi bagaimana? Kali ini, aku menunjukkan kamu semua menyembunyikan kartu as aku, tetapi aku masih harus mengatakan hal yang sama dengan yang aku katakan sebelumnya. Kamu tidak dapat menggunakannya dalam pertukaran dalam 3 hari, atau aku tidak akan menjualnya kepada kamu. Lisan mengungkapkan ekspresi serius, tetapi diam-diam tertawa di dalam hatinya, kamu bocah bodoh, semakin aku bilang kamu tidak boleh menggunakannya, semakin besar kemungkinan kalian akan menggunakannya dalam pertukaran. Hehe, akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Para tetua pasti akan memuji aku dan bahkan memberi aku beberapa harta magis. Dengan itu, matanya menyala dan dia mulai berteriak. Episode 45 Kehidupan yang Rendah. Dengan itu, matanya menyala dan dia mulai berteriak. Rekan-rekan saudara dari Hang Yue Sekte, ada pepatah lama, membunuh orang hanya mengambil anggukan kepala. Tetapi aku harus bertanya kepada semua orang. Bagaimana bisa membunuh orang sama memuaskannya dengan mempermalukan mereka?
Dengan mempermalukan mereka, mereka akan berbau busuk selama 10.000 tahun. Pikirkan tentang hal ini, ketika kamu bertarung dengan saingan kamu dan kamu menggunakan ini, bahkan jika kamu tidak menang, kamu masih keluar dengan wajah lebih dari mereka. Atau saat melarikan diri, jika kamu memiliki langkah ini, itu juga bekerja dengan baik. Jika kamu berlari ke daerah yang ramai, bagaimana dia masih memiliki wajah untuk mengejar kamu? Juga, jika kamu bertemu saingan cinta, ini juga bisa menjadi langkah yang menentukan. Hehe, jika ada yang berani mencuri wanita kamu, gunakan ini pada mereka dan kemudian dia tidak akan pernah memiliki kesempatan karena dia tidak akan pernah ingin berada di sekitar Bao. Iklan lisan menggerakkan banyak murid sekte dalam, terutama ketika dia berbicara tentang bagaimana itu dapat digunakan melawan saingan cinta. Itu benar-benar selaras dengan beberapa murid. Benda ini benar-benar barang berkualitas untuk menyingkirkan saingan cinta. Tatapan lisan bergeser ke arah Wang Lin di kejauhan. Dia tahu bahwa Wang Lin dianggap sampah di sekte Heng Yue. Orang-orang seperti dia adalah pelanggan besar bagi lisan. Sampah di Suan Dao sekte sudah dibersihkan olehnya, jadi, ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan bersemangat melanjutkan. Bom ini sangat berguna bagi saudara-saudara dengan kultivasi yang rendah. Dengan bom bau ini, siapa yang berani menggertakmu lagi? Jika ada yang berani menggertak kamu, lemparkan satu ke mereka. Aku, Lisan, dapat berjanji kepada kamu bahwa kamu dapat berjalan tinggi di sekte tanpa ada yang berani mengganggu kamu. Dengan itu, Lisan diam-diam tertawa di dalam hatinya. Tidak ada yang berani menggertak kamu, tidak mungkin. Itu lebih seperti itu akan mengundang pemukulan. Lisan melihat bahwa dia hampir memenangkan banyak orang. Dia dengan cepat mencoba untuk menutup kesepakatan. Bom bau ini adalah senjata pertahanan diri yang sangat bagus untuk orang-orang dengan kultivasi rendah. Hari ini, aku akan melakukan penjualan. Beli 2, dapatkan 1. Anggap itu hadiah dari aku. Ketika kita bertemu lagi di dunia kultivasi, jangan lupa untuk menjagaku. Di antara murid-murid yang tersentuh oleh semua yang dia katakan, seseorang bertanya, apakah barang ini benar-benar menakjubkan seperti yang kamu katakan? Keluarkan beberapa lagi dan biarkan aku mengujinya secara acak. Jika benar-benar bagus, aku akan membeli beberapa untuk dimainkan. Lisan mengeluarkan selusin bom bau dari tasnya yang dipegang dan dengan lembut meletakkannya di tanah, seolah-olah dia takut bom itu akan meledak, dan berkata, kamu harus ingat untuk berhati-hati dengan harta ini. Angkat dan letakkan dengan lembut. Saat menggunakannya, lemparkan saja. Ketika bertemu dengan perlawanan, itu akan meledak. Murid dalam yang telah berbicara adalah Sun Hao. Sun Hao melangkah maju dan secara hati-hati mengambil salah satu bom bau dan memeriksanya di tangannya. Ekspresi Lisan tetap normal, tetapi dia diam-diam mengejeknya dalam hatinya. Bocah kecil, apa kamu bisa memahaminya? Selain para tetua sekte, bahkan saudara-saudara senior pun tidak dapat melihat rahasianya. Sun Hao melihatnya untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang bom bau. Dia melemparkan bom bau ke tempat yang jauh dan ketika bom itu terbang melengkung, saat itu akan mengenai tanah, Lisan berpikir dalam benaknya, meledak. Dengan suara keras, bom bau itu meledak, membuat tanah menjadi hitam dan dipenuhi dengan bau busuk. Mata Wang Lin bersinar. Tidak ada yang tahu bahwa perasaan ilahinya telah menutupi daerah itu. Ketika bom bau meledak, dia mendeteksi fluktuasi kekuatan roh dari Lisan. Ketika Lisan melempar bom bau pertama kali, itu sama. Wang Lin terkekeh, tetapi dia tidak menunjukkannya dan terus menonton. Lisan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Bom bau ini sangat kuat bukan? Tapi aku, Lisan, adalah orang yang jujur, jadi aku akan mengatakan hal-hal buruk sekarang. Harta ini tidak meledak setiap saat. Untuk membuatnya meledak membutuhkan teknik melempar tertentu. Setelah kamu membelinya, kamu dapat menemukannya sendiri, jadi jangan datang kepada aku tentang hal itu. Sun Hao berjalan mendekati Lisan dan membisikkan sesuatu padanya. Mereka berjalan ke samping dan dia mengambil beberapa barang. Lisan memikirkannya sebentar dan mengeluarkan 10 bom bau untuk ditukar. Lisan berbisik, kamu biasanya hanya mendapatkan 3 gratis untuk membeli 6, tetapi karena kamu adalah pembeli pertama, aku akan melemparkan satu lagi secara gratis. Setelah satu orang berdagang untuk mereka terlebih dahulu dan bahkan mengujinya, beberapa murid dalam lainnya datang dan membeli beberapa. Setiap kali Lisan menyelesaikan penjualannya, dia selalu menambahkan beberapa kata. Hal-hal seperti, hal ini tidak dijamin akan berhasil setiap saat, jika tidak berhasil, praktikkan beberapa kali lagi. Jika ada pertanyaan,
mereka bisa datang dan bertanya kepadanya dan dia bisa mengajari mereka teknik melempar. Ketika mengatakan ini, Li San tertawa dalam hatinya, kalian akan mencoba beberapa kali dan gagal, kemudian mencoba yang berbeda dan berhasil setelah 1 atau 2 kali mencoba. Aku hanya akan berada di sini selama beberapa hari, jadi pada saat kalian mencurigai aku akan lama hilang. Tetapi masih ada banyak murid yang berhati-hati dan tidak membeli apapun. Setelah beberapa saat, hanya ada beberapa bom bau yang tersisa. Li San dengan bangga memandang murid-murid Hang Yue Sekte dan berpikir, banyak orang idiot. Jika kalian tidak menggunakannya dalam pertukaran dalam 3 hari, maka semua yang telah kamu lakukan adalah ditipu oleh aku, tetapi jika kamu menggunakannya, maka akan ada sesuatu yang baik untuk ditonton. Bom bau ini sepenuhnya di bawah kendali aku. Orang lain bahkan tidak bisa meledakkannya menggunakan palu. Aku benar-benar tidak bisa menunggu pertukaran dalam 3 hari. Tatapannya menyapu sekeliling dan dia melihat senyum tipis Wang Lin. Dia tertegun. Matanya berbalik dan dia berkata, saudaraku, mengapa kamu tidak membeli beberapa untuk bermain? Dengan kultivasi kamu, ini benar-benar cocok untuk kamu. Jika ada yang mengganggu kamu, lemparkan saja pada mereka. Wang Lin menatap Li San dan mengungkapkan ekspresi mengejek. Li San terkejut. Ekspresi itu membuatnya merasa seolah-olah Wang Lin telah melihat rahasianya. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan melihat bahwa Wang Lin hanya di lapisan ketiga. Disebut sampah tidak mungkin tanpa alasan, jadi dia pikir itu pasti imajinasinya sendiri. Wang Lin tersenyum ringan. Dia mengangguk dan berkata, oke, aku akan menukar dengan 2, tapi aku tidak punya harta. Hanya jimat dari sekte. Li San ragu-ragu untuk pertama kalinya. Dia memastikan Wang Lin hanya di lapisan ketiga sebelum akhirnya dia santai dan mengeluarkan 3 bom bau. Dia tersenyum dan berkata, saudaraku, aku akan memberimu wajah dan menjualnya untuk jimat. Beli 2, dapatkan 1. Bom bau ini akan memberimu perasaan yang luar biasa, haha. Selesai berbicara, dia berpikir, aku tidak berbohong ketika aku mengatakan itu akan menjadi perasaan yang luar biasa. Selama kamu memegang bom bau, bahkan jika kamu tidak menggunakannya selama pertukaran, jika aku bertemu lagi, aku akan memberi tahu kamu seperti apa rasanya perasaan yang luar biasa itu. Sesuatu yang akan kamu ingat seumur hidup, haha. Episode 46 Orang Tua Aneh. Wang Lin menyingkirkan bom bau dan memandang Li San. Dia berkata, Brother Li San, aku tidak akan mengganggu kamu lagi, jadi silakan terus menjual. Li San mengangguk. Dia mengungkapkan ekspresi ramah dan berkata, saudaraku, kamu harus berhati-hati dengan bom bau itu. Ingat, mereka tidak selalu bekerja karena mereka memerlukan teknik melempar tertentu. Jika kamu tidak berhasil, jangan katakan aku berbohong kepada kamu. Dengan itu, ia terus menggembar-gemborkan orang lain. Saudara sekalian, aku masih memiliki harta lainnya. Ini adalah kenang-kenangan dari Sekte He Huan. Dengan ini, kamu bisa pergi ke Sekte He Huan untuk mendapatkan gadis cantik. Ini adalah sesuatu yang aku dapatkan melalui banyak upaya yang melelahkan, tetapi aku akan menjualnya berdasarkan persahabatan kami. Rekan-rekan saudara Sekte Hang Yue, kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Wang Lin tertawa. Dia berbalik dan kembali ke kebun rempah. Tidak lama kemudian, dia tiba di taman. Dia mengamati taman dan menemukan bahwa Sun Dazu tidak ada di sana, jadi dia duduk bersila di kamarnya dan mengeluarkan 3 bom bau untuk memeriksanya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin mengungkapkan ekspresi tertarik. Bom bau ini tampak transparan di bawah akal ilahinya, seolah-olah tidak ada rahasia yang bisa mereka sembunyikan. Untuk mengatakannya dengan jelas, ada jejak indera ilahi Li San di bom bau yang memungkinkan dia untuk meledakkannya sesuka hati. Wang Lin tidak pernah tahu bahwa akal ilahi dapat digunakan seperti ini. Setelah menirunya dengan hati-hati, dia tumpang tindih dengan ilahi dalam bom bau. Dia tidak menghancurkan akal ilahi Li San, tetapi mengelilinginya. Jika dia mau, dia bisa menghancurkannya kapan saja. Penggunaan akal ilahi pada bom bau ini menginspirasi Wang Lin. Dia merenung sedikit dan mengeluarkan manik misterius itu. Jika akal ilahi dapat digunakan seperti ini, apakah itu dapat digunakan dengan cara yang sama pada manik-manik? Mata Wang Lin menyala dan akal ilahinya cepat berkumpul pada manik misterius. Setelah waktu yang lama, Wang Lin mengerutkan kening. Manik-manik batu tampak seperti tidak berubah, dan di bawah akal ilahinya, itu tampak sama seperti biasa juga. Dia merenung sejenak, lalu mengambil manik batu dan meninggalkan kebun rempah. Dengan kecepatan tercepat, dia pergi ke tempat terpencil di pegunungan dan memasuki ruang mimpi.
Saat dia masuk, dia tahu bahwa waktu adalah esensi dan dia dengan cepat menyebarkan perasaan ilahi. 1 menit, 3 menit, 10 menit, 30 menit. Tidak ada perubahan. Wang Lin menggosok dagunya dan bergumam, bisakah aku benar-benar tidak meninggalkan akal ilahi di dalam manik misterius? Pada saat itu, salah satu benda yang bersinar tiba-tiba mulai bersinar terang, lalu akhirnya redup. Wang Lin tertegun. Kemudian, seperti reaksi berantai, benda bercahaya lainnya mulai redup. Segera, semua benda bercahaya di ruang mimpi redup, sampai tidak ada cahaya yang tersisa dan ruang mimpi menjadi benar-benar gelap. Wang Lin terkejut. Dia dengan cermat mengamati untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba sebuah suara tua muncul. Aku tidak perlu mengamati lagi. Dengan tahap gerakan spiritual kamu, mencoba melihat melalui manik yang menantang surga hanyalah angan-angan. Wang Lin kaget dan pupilnya menyusut. Dia telah berada di ruang mimpi selama puluhan tahun dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar orang lain berbicara. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menekan syok di hatinya. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, nama junior adalah Wang Lin, dan seniornya adalah. Wang Lin adalah pria yang pintar. Dia tidak berpikir bahwa orang itu tiba-tiba muncul, tetapi telah ada di sana selama dan mengamati dia selama 30 tahun dia berada di sini. Sebagai junior di negara kecil ini, kamu tidak perlu tahu nama orang tua ini. Kamu menggunakan waktu hampir 30 tahun dengan bantuan aku dan bantuan manik-manik batu, dan hanya mencapai tahap gerakan spiritual. Itu benar-benar mengecewakan. Terutama persepsi kamu. Kamu hanya sekarang berpikir untuk menggunakan akal ilahi kamu untuk memindai manik-manik. Wang Lin merenung sejenak. Dia telah mengamati manik-manik batu dengan indera ilahi sebelumnya, tetapi tidak mengamati selama sekarang. Cara kamu melakukan sesuatu benar-benar membuatku jengkel. Berkultivasi adalah tindakan yang menantang surga. Jika ada yang menentang kamu, kamu harus membunuh mereka. Aku telah mengamati kamu dalam beberapa tahun ini bahwa kamu berada di sekte kotoran anjing ini. Jika aku jadi kamu, aku sudah akan membunuh mereka semua. Jika ada yang berani menghina aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya, terutama Wang Zuo. Dia benar-benar membuatku jengkel. Dengan amarah aku akan mengambil jiwanya dan membuangnya ke api penyucian dan kemudian memusnahkan keluarganya. Aku sangat suka Zhang Hu di sekte kamu. Cukup ganas. Juga, Liu Junior itu benar-benar cocok dengan selera orang tua ini. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dia tersenyum masam, senior, aku. Jangan menyela aku. Aku belum selesai berbicara. Sekte kecil kamu juga memiliki beberapa wanita cantik. Kamu benar-benar tidak tahu cara menikmati diri sendiri. Jika itu aku akan menangkap mereka dan memurnikan mereka untuk jiwa mereka. Hehe, rasanya benar-benar membuat aku bernostalgia tentang masa lalu. Aku belum mencicipinya dalam lebih dari 30 tahun. Wang Lin tercengang dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Berat, bisakah kamu bekerja sedikit lebih keras? Cepat dan mencapai tahap transformasi jiwa sehingga orang tua ini bisa keluar. Mendesah. Wang Lin ragu-ragu. Dia agak bingung dan bertanya, senior, apa itu tahap transformasi jiwa? Juga apa yang kamu maksud ketika kamu mengatakan aku berada di tahap gerakan spiritual? Tidak bisakah kamu berpikir untuk dirimu sendiri? Selalu bertanya tentang segalanya. Lupakan. Untuk seorang kultivator kecil dari hanya negara kultivasi peringkat 3, bahkan jika kamu berpikir sampai kepala kamu meledak, kamu tidak akan menemukannya. Dengarkan dengan baik bocah. Aku berbicara tentang dunia kultivasi dari negara kultivasi peringkat 5. Di negara kultivasi peringkat 3 seperti milikmu, hanya ada 4 bidang, Key Condensation, Foundation, Core Formation, dan Nascent Soul. Adapun tahap Spirit Forming, itu akan menjadi legenda di matamu. Setelah seseorang mencapai tahap Spirit Forming, maka peringkat negara kamu akan meningkat menjadi negara kultivasi peringkat 4. Dengan itu, negara akan diberikan sumber daya yang sesuai dari aliansi kultivasi dan negara juga akan mendapatkan hak untuk memperjuangkan bintang kultivasi di luar negara. Negara ini juga perlu melakukan misi untuk melindungi aliansi. Demikian pula, jika transformasi jiwa muncul di negara peringkat 4, itu akan dinaikkan ke negara peringkat 5 dan seterusnya. Sedangkan untuk tahap gerakan spiritual, itu adalah tahap yang biasa digunakan di peringkat 4 negara atau lebih tinggi. Ini mirip dengan tahap Key Condensation, tetapi memiliki jangkauan yang lebih luas. Episode 47 Pertukaran 1.
Wang Lin dengan pahit tersenyum dan berkata, transformasi jiwa terlalu jauh untuk junior. Omong kosong. Bersama aku, yang berasal dari negara peringkat 6, membantu kamu, apa tahap transformasi jiwa? Meskipun aku tidak bisa keluar, aku telah menggunakan Naschen Soul Essence aku untuk membantu kamu berkultivasi selama 30 tahun terakhir, jika tidak, dengan kurangnya bakat kamu, bagaimana kamu bisa mencapai tahap ini dalam 30 tahun? Dan karena kamu menyerap Naschen Soul Essence-ku, selain orang-orang pada tingkat kultivasi yang sama denganku, tidak ada orang lain yang bisa melihat melalui kultivasi kamu. Juga, dengan manik yang menantang surga di tanganmu, apa yang harus kamu takuti? Butuh upaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan manik ini ketika muncul di aliansi kultivasi, mengakibatkan aku kehilangan tubuh aku. Jiwaku akan hancur jika aku tidak lolos ke manik ini. Awalnya, aku ingin menemukan tubuh lain untuk digunakan, tetapi manik yang menantang surga ini tampaknya jika seseorang tanpa tubuh memasukinya, mereka tidak dapat pergi. Aku tidak akan berbohong padamu. Ketika aku pertama kali melihat kamu, aku ingin mengambil alih tubuh kamu, tetapi manik yang menentang surga ini seperti sangkar yang mencegah aku pergi. Aku mempelajari manik ini selama bertahun-tahun. Manik ini harus memiliki pemilik sebelum banyak efeknya dapat digunakan dan aku dapat dibebaskan. Ketika aku mendapatkan manik-manik ini, aku diburu, tetapi aku punya waktu untuk mempelajarinya. Itu harus menyerap esensi dari 5 unsur logam, kayu, air, api, dan bumi sebelum ia akan mengidentifikasi pemilik. Namun meski begitu, pemiliknya harus telah mencapai transformasi jiwa sebelum mereka bisa mengeluarkanku dari sini. Ah, anak kecil, tunjukkan belas kasihan dan kultivasi lebih cepat. Kemudian bantu aku menemukan tubuh yang baik untuk digunakan. Aku, Situnan, akan mengingat kebaikan kamu, dan dengan perlindungan aku, kamu dapat menjalani kehidupan yang aman dan nyaman. Pada akhirnya, nada Situnan tidak seagresif sebelumnya, tetapi dipenuhi dengan penyesalan. Wang Lin merenung sedikit. Tepat ketika dia hendak berbicara, suara Situnan datang lagi. Berat, seseorang datang. Aku akan bantu kamu pergi. Tiba-tiba, perasaan robek muncul. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia membuka matanya. Dia mengirimkan perasaan ilahi dan menemukan 2 murid, 1 laki-laki dan 1 perempuan, diam-diam berjalan ke arah Wang Lin. Sekitar 30 meter dari Wang Lin, keduanya berhenti dan mulai mencium dan menggoda satu sama lain. Segera, mereka berdua melepas semua pakaian mereka dan erangan mereka bergema di sekitarnya. Wang Lin sangat akrab dengan 2 murid ini. Keduanya di gunung belakang. Dia ingin tahu menatap mereka untuk sementara waktu, terutama pada murid perempuan, sebelum dia dengan enggan pergi. Kembali ke rumah, Wang Lin memikirkan apa yang dikatakan Situnan. Wang Lin tidak sepenuhnya percaya kata-katanya, tetapi dia benar-benar belajar banyak tentang bagaimana dunia kultivasi bekerja. Wang Lin tidak percaya dia akan berbohong tentang hal-hal itu. 3 hari kemudian, pertukaran antara Sekte Hang Yue dan Sekte Xuan Dao resmi dimulai. Ini adalah tradisi lama di antara kedua sekte, jadi tidak ada terlalu banyak keriuhan. Lokasi ditetapkan di puncak Gunung Pinus dari Hang Yue Sekte. Sebuah jembatan batu melengkung menghubungkan 2 puncak gunung. Wang Lin telah melihat puncak Pine Peak Mountain dari kejauhan, tetapi tidak pernah bisa melihat dengan jelas karena awan. Pine Peak Mountain adalah salah satu lokasi penting dari Sekte Hang Yue. Itu memiliki kepadatan energi spiritual yang tinggi, seperti gunung belakang, dan merupakan tempat di mana 2 tetua formasi inti pergi untuk berkultivasi. Di atas Pine Peak adalah platform batu besar yang disiapkan untuk pertukaran ini. Itu dikelilingi oleh 8 pilar besar batu giok putih dengan 500 tahun sejarah Hang Yue Sekte diukir pada mereka. Setelah tiba di sini, udara agung terpancar dari pilar batu giok putih dan segera berubah menjadi niat membunuh yang menembus tulang. Teman Huang Long, setiap kali aku melihat pilar batu giok putih ini, rasanya berbeda. Tidak heran ini adalah harta negara kultivasi Zhao. Orang tua Ouyang menghela nafas dan melambaikan tangannya untuk menghancurkan niat membunuh. Di belakangnya, semua murid Xuan Dao Sekte terkejut. Pada saat itu, niat membunuh membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah memasuki medan perang. Mereka merasa hampir hancur oleh perasaan ini, sampai tetua Ouyang membubarkannya. Rekan kultivator Ouyang, ini adalah harta karun yang secara pribadi dibuat oleh pendiri kami. Dalam 100 meter dari pilar putih, tidak ada murid Hang Yue Sekte akan ditekan oleh niat membunuh. Aku percaya tetua Ouyang mengerti, jadi mohon maafkan kami. Wajah Huang Long tetap tenang.
Tangannya membentuk segel dan cahaya lembut keluar dari pilar batu giok putih. Seperti tangan besar, lampu memindahkan awan yang menutupi puncak. Niat membunuh juga menghilang. Di hadapannya, semua murid dalam memecahkan kitab-kitab jari mereka. Tetua Ouyang berbalik dan berbicara dengan dua tetua lainnya sebelum berkata, "Jangan khawatir. Menurut aturan lama, kami akan mengirim orang pertama. Liu Feng, kamu bisa pergi." Liu Feng adalah pria dengan akar roh air murni. Dia tersenyum, lalu mengambil napas dalam-dalam dan tiba di panggung seperti kilat. Dia berkata, dengan suara yang jelas, "Liu Feng Xuan Dao Sekte meminta petunjuk Sekte Hang Yue." Wang Lin berdiri di belakang Sun Dazu dengan pedang terbang di punggungnya, mengenakan pakaian murid merahnya. Dia terlihat sangat megah. Sun Dazu sangat puas dengan penampilan muridnya. Sejak Wang Lin mencapai lapisan ketiga, setiap kali dia melihat Wang Lin, dia tidak lagi sebal seperti sebelumnya. Meskipun dia jauh dari menyukai Wang Lin, dia setidaknya mulai melihat Wang Lin sebagai muridnya. Tentu saja, semua ini tergantung pada apakah Wang Lin dapat melewati lapisan ketiga atau tidak. Jika setelah 8-10 tahun Wang Lin masih terjebak di lapisan ketiga, maka Sun Dazu mungkin akan membenci Wang Lin lagi. Dalam 3 hari ini, Wang Lin hampir tidak pernah meninggalkan rumah. Dia menghabiskan sebagian besar waktu itu di ruang mimpi, berbicara dengan Si Tunan. Setelah beberapa pertobatan, dia sampai pada pemahaman tentang Si Tunan. Si Tunan adalah negara peringkat 6 ahli nomor 1 Suzaku. Kultivasinya berada pada tingkat yang tak terbayangkan, dia akan membunuh siapapun yang mengganggunya, mencuri apapun yang dia inginkan, dan sangat sombong. Karena penampilan Liu Feng, pemandangan menjadi sangat sunyi. Kepala sekte, Huang Long, memandang Liu Feng dan berkata, "Zhao Long, kamu pergi." Zhao Long adalah murid yang sangat diam. Dia adalah salah satu murid yang telah mencapai lapisan ke-6 setelah pelatihan intensif. Hang Yue Sekte mengirimkan murid lapisan ke-6 di babak pertama. Ini adalah kejadian yang jarang terjadi di bursa. Tetua Ouyang tidak keberatan dan berkata, "Liu Feng, untuk pertarungan ini, aku akan mengizinkan kamu untuk menggunakan 50% dari kekuatan kamu." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, orang-orang dari ekspresi Sekte Hang Yue semua berubah. Episode 48 Pertukaran 2. Terlalu mencolok. Murid saudara Zhao, pukuli dia dan buat sekte bangga. Biarkan wajah cantik itu melihat seberapa kuat Hang Yue sekte kita. Pergi, saudara Zhao. Sekte Xuan Dao terlalu sombong. Kakak Zhao, kamu harus membuatnya tampak sedih. Mereka bahkan berani mengatakan sesuatu seperti hanya menggunakan 50% dari kekuatan mereka. Sekte Xuan Dao terlalu licik. Mereka sudah memiliki alasan yang siap ketika mereka kalah. Aku akan menonton, saudara Zhao. Pergi. Semua murid Hang Yue Sekte gusar. Kata-kata oleh tetua Sekte Xuan Dao menyakiti harga diri mereka. Para tetua dari wajah Hang Yue Sekte semuanya gelap. Mereka tetap diam, tetapi mata mereka menjadi dingin dan tatapan mereka terhadap Xuan Dao Sekte menjadi kurang ramah. Sun Dazu terkekeh. Dia tersenyum dan berbisik kepada Wang Lin, "Murid, perhatikan ini baik-baik. Pertukaran ini akan lebih intens dari sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Xuan Dao Sekte berani menjadi begitu sombong." Wang Lin memandang berkeliling pada murid-murid dalam yang marah dan kemudian menatap Liu Feng. Masih ada lapisan kabut hitam di tubuhnya yang mencegah Wang Lin dari melihat tingkat kultivasinya. Liu Feng berdiri di atas panggung dan dengan lembut berkata, "Saudara Zhao, karena sesepuh sekte kami telah berbicara, aku hanya akan menggunakan 50% dari kekuatan aku dalam pertarungan ini." Zhao Long tingginya sedang. Kulitnya gelap dan tubuhnya terlihat sangat kuat. Alih-alih seorang kultivator, dia lebih mirip seorang pejuang di dunia fana. Dia dengan hati-hati menatap Liu Feng. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Kakak Liu, tolong." Ketika dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah, kemudian bunga-bunga teratai mekar putih muncul satu persatu di sekelilingnya dan melayang di sekitar tubuhnya. Sepotong pedang Qi muncul di teratai putih. Suara angin yang mengenai pakaian Zhao Long bisa terdengar, tetapi tidak ada angin. Kepala sekte, Huang Long tersenyum. Pisau lotus Zhao Long telah mencapai peringkat menengah. Sangat bagus. Tetua berwajah merah dengan bangga berkata di samping, "Haha, kepala sekte, Zhang Long adalah murid favorit aku. Bakatnya sangat bagus dan dia pekerja keras. Pisau teratai ini adalah sesuatu yang dia ambil sendiri dari paviliun pedang. Setelah 5 tahun, ia telah mencapai peringkat menengah." Tetua Su tersenyum dan berkata kepada para murid di sekitarnya, "Pisau lotus dikenal karena kekuatan serangannya.
Kamu para murid Batinia harus mengambil kesempatan ini untuk belajar darinya. Wang Zuo menyipitkan matanya. Dia tidak menunjukkannya di wajahnya, tetapi dia berpikir, Lotus Blade. Aku juga tahu itu. Beri aku 5 tahun dan aku akan lebih kuat darinya. Brother Zhao biasanya sangat pendiam. Aku tidak berharap dia sudah mencapai tingkat seperti itu dengan pisau lotus. Sun Hao diam-diam iri padanya dan menonton dengan hati-hati. Di atas panggung, Zhao Long berteriak, Saudara Liu, bila teratai aku ini sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Pada saat itu, lotus yang melayang di sekitar Zhao Long mulai berputar dengan cepat dan pedang Qi menghujani Liu Feng. Ekspresi Liu Feng tetap tenang. Dia dengan cepat bergerak mundur dan membentuk tanda dengan tangan ini dan berteriak, layar air. Pada saat itu, langit menjadi gelap dan bintik-bintik cahaya muncul. Itu adalah tetesan air. Tetesan air berkumpul seperti kilat di depan Liu Feng, membentuk tirai air. Itu bersinar warna pelangi dan terlihat sangat cantik. Tetua Ouyang samar-samar tersenyum dan berkata kepada para murid di belakangnya, Lotus Blade Hang Yue Sekte adalah teknik yang sangat sulit untuk dikuasai. Kamu semua harus ingat, jika kamu bertemu Lotus Blade ini, kamu tidak boleh mencoba untuk menerimanya, tetapi hindari, kecuali jika kamu seperti Liu Feng, yang memiliki akar roh air murni dan dapat mengontrol air sesuka hati. Semua murid mengangguk setuju, semua kecuali pria parubaya di belakang, yang memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Di atas panggung, pedang Qi menghujani Liu Feng memukul layar air. Wajah Zhao Long menunduk. Layar air ini terlalu aneh. Saat pedang Qi mendarat di atasnya, mereka menghilang tanpa efek apapun. Dia mengerutkan kening dan hendak menggunakan teknik yang sama lagi, tetapi dia melihat Liu Feng tersenyum. Liu Feng berkata, Kakak Zhao, kamu mencoba dan mengambil pisau lotus ini. Air berdesir dan pedang Qi melesat dari layar air ke arah Zhao Long. Teknik yang sama, Qi pedang yang sama. Ekspresi Zhao Long berubah. Dia dengan cepat bergerak mundur, tetapi pedang Qi terlalu cepat. Dia menggertakkan giginya dan membuang jimat kuning dari tasnya. Jimat kuning menyala tanpa api dan berubah menjadi kabut hitam. Pedang Qi mendarat di kabut hitam dan menghilang. Kabut hitam berhasil memblokir sebagian besar pedang Qi sebelum menghilang, tetapi beberapa pedang Qi masih melewatinya dan menusuk tubuh Zhao Long. Zhao Long diluncurkan ke udara oleh pedang Qi. Dia batuk darah saat dia terbang di udara. Dia akhirnya jatuh ke tanah. Setelah berjuang sebentar, dia gagal bangun. Ada banyak lubang kecil di seluruh tubuh ini, namun, tidak ada yang serius, jadi dia tidak dalam bahaya yang mengancam kehidupan. Liu Feng memiliki ekspresi yang sangat bangga di wajahnya. Dia turun dari panggung dan berkata, murid mendengarkan guru dan hanya menggunakan 50% dari kekuatannya untuk rebound air. Tetua berwajah merah dengan cepat bergerak. Tubuhnya berubah menjadi kabut merah dan mendarat di sebelah tubuh Zhao Long. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia menepuk tubuh Zhao Long beberapa kali dan memberinya beberapa pil berharga. Setelah itu, dia berkata, layar air yang sangat bagus mencerminkan. Hanya seseorang dari lapisan ke-8 atau lebih tinggi yang dapat menerobosnya. Murid aku belum sekuat itu, jadi kekalahan itu normal. Satu persatu, murid-murid Suan Dao Sekte mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat mereka berbicara satu sama lain. Hanya murid lapis ke-6 dan dia pikir dia bisa bertarung dengan saudara Liu Feng. Aku langsung tahu bahwa kami akan memenangkan putaran 1. Benar sekali. Layar air Brother Liu sangat kuat, bahkan yang lebih tua tidak bisa berhenti memujinya. Mereka pasti bermimpi jika mereka pikir mereka bisa melanggarnya. Benar. Murid Hang Yue Sekte semakin lemah dari tahun ke tahun. Dalam beberapa hari terakhir ini, aku memeriksa murid-murid sekte dalam dan tidak ada dari mereka yang mengancam kita. Itu tidak sepenuhnya benar. Tidak ada murid berpakaian ungu dari Hang Yue Sekte yang muncul. Aku mendengar dari tetua bahwa mereka adalah murid inti Hang Yue Sekte. Episode 49 Pertukaran 3. Seperti murid-murid Suan Dao Sekte, murid-murid Hang Yue Sekte semuanya bergabung dalam 20 tahun terakhir dan belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu sebelumnya. Mereka semua tetap diam dan merasa tidak enak di hati mereka. Ekspresi kepala sekte, Huang Long tetap cemberut. Dia tetap diam untuk waktu yang lama. Dia dapat dengan mudah melihat bahwa Liu Feng ini berada di lapisan ke-6, tetapi tidak berharap dia memiliki teknik yang kuat. Layar airnya tidak bisa rusak kecuali penyerang setidaknya berada di lapisan ke-8. Ini hanya babak pertama dan sudah seperti ini. Ada kepahitan di hatinya. Hang Yue Sekte benar-benar jatuh.
Dia memandang saudara-saudara murid sesama dan melihat bahwa mereka semua memiliki ekspresi pahit di wajah mereka juga. Sun Dazu menghirup udara dingin. Ibu F. Asterisker. Seorang murid bahkan lebih kuat dari aku. Bagaimana Suan Dao Sekte mendapatkan murid seperti ini? Kenapa aku tidak seberuntung ini? Wang Lin menatap Liu Feng dengan tajam. Dia jelas melihat apa yang terjadi. Meskipun dia bisa melihat melalui kultivasi Liu Feng ketika dia menggunakan layar air, Wang Lin masih terkejut dengan tekniknya. Tetua Suan Dao Sekte Ouyang tersenyum dan dengan keras berkata, "Teman Huang Long, di babak kedua ini, giliran kamu untuk mengirim murid terlebih dahulu." Tatapan Huang Long menyapu setiap murid dalam. Masing-masing murid menundukkan kepala, berharap tidak akan dipilih. Melihat ini, Huang Long menjadi sangat marah. Saat dia hendak berbicara, Sun Hao menggertakkan giginya dan berkata, "Kepala sekte, meskipun muridnya bukan seorang jenius, aku bersedia bertarung di babak kedua." Ekspresi beberapa tetua berubah, dan tetua Su mengerutkan kening dan berkata, "Sun Hao, kamu hanya di lapisan keempat, jangan main-main." Sun Hao ragu-ragu untuk sementara waktu dan berkata, "Murid-murid memiliki teknik baru. Meskipun aku tidak bisa menang, aku masih bisa membuat mereka terlihat buruk." Dia berpikir dalam hatinya, saat ini, tidak ada yang mau pergi, jadi jika aku naik sekarang, aku dapat meninggalkan kesan yang baik dengan kepala sekte. Bahkan jika aku tidak bisa menang dengan bom bau ini, aku tidak akan terlihat buruk. Maaf saudara Lisan, aku membeli ini dari kamu dan sekarang aku menggunakannya pada kalian. Aku kira itu bisa disebut karma. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia merasa telah mendapatkan pemahaman yang baik tentang bagaimana menggunakan bom bau. Dia mencobanya sendiri dan gagal, tetapi setelah pergi ke saudara laki-laki Lisan, dia akhirnya berhasil beberapa kali. Meskipun, karena kurangnya waktu, ia tidak dapat berlatih lagi, ia merasa bahwa dengan beberapa kali mencoba, ia dapat membuatnya bekerja. Huang Long merenung beberapa saat dan menghela nafas. Dia mengangguk dan berkata, "Kamu bisa pergi. Biarkan aku melihat teknik baru kamu." Sun Hao meluruskan tubuhnya dan melangkah ke platform. Dia berkata, "Murid Hang Yue Sekte Sun Hao meminta Sekte Suan Dao untuk bimbingan." Ketika Lisan melihat Sun Hao, paru-parunya hampir pecah karena tertawa. Ketika dia melihat bahwa Tetua Ouyang hendak menunjuk seorang murid, dia dengan cepat naik dan berkata, "Tetua, murid Lisan bersedia untuk pergi dan berdebat dengannya." Dia bahkan mengedipkan mata ketika dia berbicara. Lisan adalah seorang murid yang menyebabkan sakit kepala Ouyang banyak sakit kepala, tetapi Ouyang juga tahu bahwa Lisan sangat licik dan tidak akan melakukan apapun yang tidak menguntungkan baginya. Tetua Ouyang tahu bahwa jika Lisan rela naik, dia 100% percaya diri pada dirinya sendiri, jadi dia membiarkannya pergi. Lisan dengan bersemangat naik ke panggung. Hatinya akan meledak dengan kegembiraan. Dia berpikir, "Oh Sun Hao, kamu membawa ini pada diri kamu sendiri." Ketika Sun Hao melihat Lisan muncul, ekspresinya menjadi aneh. Lisan dengan lantang berkata, "Brother Sun Hao, datang dan tunjukkan teknik terbaru kamu. Aku, Lisan, akan berdiri di sini dan menerima seranganmu." Sun Hao sedikit ragu. Dia sudah mencapai level untuk menggunakan kata-kata flyings. Tangannya membentuk segel dan pedang merah dengan cepat terbang keluar dan melayang di sekitarnya, mengungkapkan cahaya dingin. "Pergi." Pedang terbang cepat menuju Lisan dan Sun Hao mengambil waktu ini untuk mengeluarkan beberapa bom bau. Dia berteriak, "Lihat teknik baru aku." Lisan tertawa keras. Dia dengan mudah menghindari pedang terbang dan berpikir dalam hatinya, meledak. Bom bau di tangan Sun Hao meledak dengan keras sebelum dia melemparkannya. Bau busuk menyebar ke lingkungan. Sun Hao berdiri di sana, tertutup abu hitam, tercengang. Dia tidak bisa mengerti mengapa bom bau ini meledak bahkan sebelum dia melemparkannya. Apakah dia menggunakan terlalu banyak kekuatan sebelumnya? Lisan menghela nafas dan berkata, "Langkah Brother Sun Hao terlalu kuat." Disebut apakah itu? Penghancuran diri. Aku sudah katakan sebelumnya, kamu harus berhati-hati dengan bom bau, tetapi kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menangkap mereka dan mereka meledak. Semua murid Suan Dao Sekte meraung dengan tawa dan suara ejekan bisa didengar. Bahkan murid-murid Hang Yue Sekte ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani karena itu mungkin membuat marah para tetua. Huang Long dengan marah melambaikan tangannya. Gelombang angin meniup bau busuk dan bahkan menerbangkan Sun Hao tercengang dari puncak pinus kembali ke puncak Hang Yue. Tetua Ouyang tersenyum dan berkata, "Sun Hao itu menyalahgunakan tekniknya, jadi kami tidak tahu kekuatan aslinya. Mari kita sebut ini seri."
Setelah selesai berbicara, dia memberi lisan pandangan setuju. Huang Long dengan murung berkata, kerugian adalah kerugian. Bagaimana cara menggambar? Terus. Tetua Ouyang tertawa dan berkata, tidak kurang dari sekte terbesar 500 tahun yang lalu. Sumu, kamu naik. Seorang murid berjalan keluar dari sekte Suandao. Usianya sekitar 24 hingga 25 tahun. Dia menggenggam tangannya di atas panggung dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Huang Long tidak memanggil murid-murid dalam, tetapi mengeluarkan sepotong batu giok dan dengan lembut menghancurkannya. Saat itu hancur, kilatan cahaya biru muncul di panggung. 3 orang berjalan keluar dari cahaya biru yang bersinar. Ketiga orang ini mengenakan pakaian ungu. Saat ketiga muncul, mereka melepaskan tekanan yang sangat kuat yang mengejutkan para murid dalam. Ekspresi tetua Ouyang sedikit berubah dan dia dengan hati-hati memeriksa ketiganya. Pria parubaya yang berdiri di belakang sekte Suandao tiba-tiba berbalik ke mereka. Matanya menyala dan menunjukkan keinginan untuk bertarung. Ketika ketiga pria itu muncul, mereka dengan dingin melihat ke arah hadirin. Salah satu dari pria parubaya berusia 40 tahun berkata, Sekte Suandao. 20 tahun yang lalu, aku, Lu Song, kalah, tetapi kali ini, aku tidak akan melakukannya. Murid-murid Wang Lin dikontrak. Di antara ketiga orang itu, dia hanya mengenal salah satu dari mereka, saudara murid kedua, Zhang Kuang. Huang Long dengan jelas berkata, Lu Song, kali ini, kamu pergi. Lu Song mengangguk. 2 lainnya di sampingnya pindah dari panggung dan berdiri di sebelah Huang Long. Lu Song, kakak senior kelima Lu Song. Aku mendengar dia berada di lapisan ke-6 20 tahun yang lalu. Kali ini, Heng Yue Sekte kita pasti menang. Episode 50 Pertukaran 4. Dia adalah Lu Song. Aku mendengar dari para tetua bahwa dia adalah jenius nomor 1 di Heng Yue Sekte. Suandao Sekte akan kalah pasti. 5 senior yang repot, pergi. Aku akan mengikuti teladan kamu. Para murid Heng Yue Sekte semua bersorak kegirangan. Semua kepercayaan diri mereka yang hilang dari 2 kerugian pertama sudah mulai kembali. Beberapa murid perempuan menjadi cinta melanda dan merasa bergantung pada Lu Song. Huang Long juga tersenyum tipis. Dia berpikir bahwa karena Lu Song keluar kali ini, dia pasti akan memenangkan ronde ini. Wang Zuo iri melihat Lu Song dan mendengus pelan. Bahkan murid Suandao Sekte dipenuhi dengan kejutan. Ketenaran Lu Song adalah sesuatu yang telah mereka dengar saat mereka tumbuh dalam 20 tahun terakhir. Meskipun Lu Song akhirnya kalah dalam pertukaran, dia masih meninggalkan kesan mendalam di benak para tetua. Wajah tetua Ouyang menjadi gelap. Dia berkata, Sumu, aku akan memungkinkan kamu untuk menghapus segel leluhur untuk menggunakan kekuatan penuh kamu. Ekspresi Sumu menjadi serius. Dia membuka bajunya dan memperlihatkan jimat kuning di dadanya. Para tetua dari Heng Yue Sekte tertegun. Setelah dengan hati-hati memandangi jimat, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Huang Long bertanya, teman Ouyang, jimat ini. Mata tetua Ouyang berbinar. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Huang Long, ini adalah sesuatu yang akan aku jelaskan kepada kamu di lain waktu. Dalam pertukaran ini hari ini, aku akan menambahkan kondisi lain. Jika Suandao Sekte kita menang kali ini, kamu harus meminjamkan kami Gunung Heng Yue selama 500 tahun. Ekspresi semua orang berubah. Huang Long menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu bercanda, teman Ouyang? Tetua Ouyang menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Huang Long, seperti yang kamu lihat, jimat ini tidak dapat dibuat oleh seseorang yang bukan dari tahap Naschen Sol. Sejujurnya, nenek moyang dari Sekte Suandao kembali dari medan perang negara peringkat 4 dan memberitahu aku bahwa semua leluhur Sekte Heng Yue telah mati. Ekspresi Huang Long berubah. Setelah merenungkan dalam waktu yang lama, dia berkata, Tetua Ouyang, hentikan omong kosong ini, jika tidak, jangan salahkan Sekte Heng Yue karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tetua Ouyang tersenyum dan berkata, Sekte Suandao kami belum mengambil gunung ini dengan paksa karena persahabatan kami, jadi kami akan memberi kalian kesempatan yang adil dalam pertukaran ini. Jika Heng Yue Sekte menang kali ini, maka kami akan membiarkan kalian. Aku sudah menyampaikan pesan aku. Huang Long, mari kita lanjutkan pertukaran ini. Para murid dalam dari Heng Yue Sekte semua bingung, tetapi mereka semua merasakan batu raksasa membebani hati mereka. Bahkan langit terasa seperti sudah gelap. Wang Lin khawatir. Tampaknya apa yang dikatakan si Tunan itu benar. Dunia kultivasi benar-benar dipisahkan oleh barisan. Wajah Sun Dazu pucat dan matanya kusam. Dia bergumam pada dirinya sendiri,
lebih dari semuanya sudah berakhir, semua leluhur Hang Yue Sekte sudah mati. Sebelumnya, kita setidaknya bisa mengandalkan leluhur untuk mengintimidasi sekte lain dan nyaris tidak bertahan, tetapi sekarang leluhur sudah mati, semuanya sudah berakhir. Sialan, jika bukan karena negara-negara peringkat 4 menyerang 500 tahun yang lalu untuk mencuri bintang naga dan mengakibatkan negara memanggil semua kultivator Nas Chainsaw, sekte Hang Yue tidak akan berada di negara seperti sekarang. Huang Long melihat saudara-saudaranya dan para murid batinnya merasa tidak nyaman. Dia menekan kerusuhan di hatinya dan berteriak, semua orang di Hang Yue Sekte, berhenti panik. Apakah ini benar atau tidak akan diperiksa oleh sesepuh formasi inti? Apa yang kalian khawatirkan? Lu Song, lanjutkan pertukaran. Lu Song, yang berada di atas panggung, juga dikejutkan oleh kata-kata Ouyang, tetapi ia kembali tenang. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kabut ungu. Kabut tumbuh sampai menjadi tangan raksasa dan meraih Sumu. Ekspresi Sumu sedikit berubah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan membanting tasnya untuk dipegang. 6 bola emas terbang keluar dan menuju ke arah tangan. Lu Song dengan dingin tersenyum. Tangannya membentuk segel dan tangan raksasa itu melambaikan tangan ke udara, menyebabkan angin jahat yang menggerakkan bola emas. Angin jahat ini juga menyebabkan energi spiritual di tubuh Sumu menjadi tak terkendali. Dia dengan cepat berteriak, meledak. 6 bola emas secara bersamaan meledak. Ledakan itu melepaskan gelombang kejut yang membuat semua penonton sedikit tersadar. Lu Song mendengus dan mengejek, trik kecil. Tangan raksasa itu membentuk kepalaan. Mengabaikan ledakan itu, tinju itu dengan cepat membanting. Wajah Sumu pucat. Melihat bahwa tangan itu akan mendarat di atasnya, dia mengepalkan giginya dan mengeluarkan jimat kuning. Jimat itu tampak polos. Sumu menggigit lidahnya dan menyemprotkan darah. Kabut darah di udara dengan cepat berubah menjadi cairan dan membentuk naga darah. Sumu tidak menatap dan membentuk segel dengan tangannya. Naga darah itu berputar dan berbalik. Itu terbentuk menjadi gambar aneh yang dicetak ke jimat. Jimat kuning tiba-tiba mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah itu adalah matahari kecil. Tinju menghilang di depan mata semua orang. Setelah Wang Lin melihat ini, dia terkejut. Dia memiliki salah satu jimat itu juga. Ini adalah jimat ajaib. Lu Song mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya dan 2 naga putih terbang keluar. Naga putih terbang sekali dan menyerang Sumu dengan kecepatan kilat. Sumu tertawa menyedihkan. Dia menggunakan semua energinya untuk melawan tinju raksasa yang menimpanya. Dia tidak punya energi untuk menghentikan kedua naga putih itu sama sekali. Melihat bahwa 2 naga putih sudah menunjukkan gigi ganas mereka pada saat yang paling berbahaya, dengusan dingin datang dari para murid Xuan Dao Sekte. Tak lama setelah itu, pelangi hitam keluar dari Sekte Xuan Dao dan dengan mudah mengelilingi 2 naga putih. Dengan suara pecah, kedua naga putih dengan cepat menghilang dan berubah menjadi 2 pedang perak. Pelangi hitam mengencang lagi dan mematahkan 2 pedang menjadi 2. Ekspresi Lu Song tiba-tiba berubah. Pedang terbang yang terhubung dengan jiwanya hancur, yang menyebabkan dia batuk seteguk darah. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Tangan raksasa di atas kepala Sumu juga menghilang, karena Lu Song tidak bisa menjaga konsentrasinya. Sumu dengan cepat pergi dengan jimat kuning dengan tampilan dia mulai beruntung hari ini. Lu Song juga berjalan dari panggung dengan ekspresi suram. Wajah Huang Long menunduk. Dia berteriak, Sekte Xuan Dao, jangan pergi terlalu jauh. Para tetua di sampingnya juga menjadi marah. Beberapa tetua yang lebih pemarah sudah mengambil harta mereka, siap bertarung. Murid-murid dalam juga melihat apa yang keluar dan menjadi marah. 2 murid berpakaian kuning yang tersisa semua melihat pria parubaya berdiri di belakang Sekte Xuan Dao. Dialah yang mengeluarkan dengusan dingin tadi. Tetua Ouyang berbalik dan menatap pria parubaya itu. Dia dengan hati-hati tersenyum dan berkata, babak ketiga ini dimenangkan oleh Hang Yue Sekte. Adapun apa yang baru saja terjadi, aku. Pak Tua Ouyang, jangan katakan lagi kata-kata yang tidak berguna. Sekte Hang Yue ini hanya biasa-biasa saja. Pria parubaya yang berdiri di belakang perlahan berjalan ke depan. Saat dia mengambil langkah, tanah tiba-tiba terbelah dan retakan memanjang sampai ke atas panggung.